Malam pagi ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin seperti biasa. Marilah kita awali taklim dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keturunan yang soleh-solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun khususan li muallifi hadzal kitab wa may yaqra'u yasma'unahu syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم آمين. Ihalatukal a'mala, ketidakmauanmu mengerjakan amal soleh atau kesempatan berbuat baik. Sifatmu menunda-nunda melakukan kebaikan atau ketidakmampuanmu melakukan kebaikan ala wujudil faraghi, padahal pada saat itu dalam keadaan kosong atau lowong. Kamu kalau tidak mau melakukan kebaikan atau menunda-nunda kebaikan, kata Imam Ibnu Athaillah, padahal sebenarnya kamu tuh sedang lowong waktunya dan hatinya. Nggak sibuk kok nggak mau melakukan ibadah. Kau tunda-tunda. Padahal mestinya bisa kau kerjakan, tidak ada uzur. Kata beliau, min ru'unatin nafsi, itu diantara ciri, atau min ru'unatin nufusi, itu diantara ciri ya dirimu sudah mulai ketempelan sifat hamqa. Hamqa itu kalau dulu di pesantren itu diartikan yang nggak bener, geblek gitu. Arti kamu udah mulai ketempelan sifat nggak bener nih. Kosong kok ditunda-tunda. Saudara-saudara, min adabil arif. Ini kan kita sudah masuk bab kedua ya, tentang adab orang yang menuju jalan ma'rifat kepada Allah. Min adabil arifi, di antara adab orang yang menuju jalan kepada Allah atau al-arif, ayyakuna kamilal aqli, hendaknya dia jadi orang itu akalnya sempurna. Saqibadz dzihni, tajam dia punya hati. Wa min alamatil aqli, di antara ciri orang yang akalnya sempurna atau bagus, intihazul fursati fil amali, dia mengambil kesempatan untuk melakukan amal atau melakukan pekerjaan atau kebaikan. Jadi kalau ada kesempatan, ada waktu, ya ambil. Cuman kan kalau kita ini mengambil kesempatan itu biasanya konotasinya selalu yang sifatnya material gitu. Kalau dunia aja tuh kita ada kesempatan dikit sikat. Kalau ke akhirat mah lu nggak baca Quran, antar aja santai. Lu nggak ngaji, antar aja santai, kan gitu. Tapi kalau duit, orang kalau duit ya ada kesempatan ya, biar pilak-pilak dikit
suruh berangkat mau nerima duit 1 juta, berangkat nggak kira-kira? Berangkat, capek-capek dikit. Tapi kalau bangsa buat ibadah, kosong aja padahal sehat, jangan pakai pilek, jangan kalau pakai pilek mah. Jadi dalil sama dia. Ini sehat, nggak ada uzur. Ya, tetap aja dia tidak kerjakan. Lah, orang itu kalau akalnya sempurna, cirinya intihazul fursah fil amali. Dia cepat mengambil kesempatan untuk melakukan amal soleh. Wa mubadaratil umri ghaira taswif wala amal. Dan dia cepat menggunakan waktu dan umurnya tanpa menunda-nunda, tanpa bersaufa-saufa. Saufa itu kan nanti saya kerjain. Nah, orang kalau akalnya bagus, cerdas, dia nggak bakalan begitu. Idma fata minhu la iwadhalah. Sebab umur, kesempatan, waktu yang sudah Allah kasih nggak bakalan balik. Ya. Makanya kalau ada ungkapan yang namanya penyesalan itu adanya selalu di belakang. Ada orang rambutnya udah putih. Dia, aduh coba gue dulu muda ya begini ya, gitu katanya. Itulah kemudian dulu ada satu syair yang indah berbunyi. Ini mengingatkan bahwa yang namanya umur, masa muda gak balik lagi, Pak. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ala laita syababa ya'udu yawman. Duhai andai kata masa muda itu kembali lagi, aku bisa bercerita bagaimana gak enaknya jadi orang udah ubanan tua kayak begini. Andai kata masa muda bisa kembali lagi, dia ingin bercerita kepada anak-anak muda. Lu jangan dah begitu, cukup gua aja. Maaf, misalnya pada masa muda dulu sembrono, makannya sembrono. Nah, orang pada masa muda makannya sembrono, penyakitnya ketahuannya kan udah tua. Penyakit gula, itu emang ujug-ujug? Enggak. Ya karena pada masa mudanya yang namanya konsumsi gulanya over, kan begitu kan? Kalau minum teh manis, kopi manis, terus sambal aja manis ya. Ya. Ada yang begitu. Terus akhirnya pada masa tua gulanya tinggi. Pada masa muda dia malas misalnya olahraga. Pada masa tua ya isinya penyakit. Ginjalnya kena. Nah, pada masa muda dia sia-siakan waktu. Padahal ada kesempatan kerja, dia malas. Dulu diajak teman kerja, dia malas. Orang tua masih punya modal, dimodalin, dia malas. Hidupnya cuman main doang. Emang muda mah begitu, senang main. Ngobrol sama teman, main. Kalau butuh duit jual warisan, kan begitu kan? Ya, pengen haji jual warisan, pengen kawin jual warisan. Habis, begitu habis. Dulu bapak saya, engkong saya tanahnya luas dulu. Cuman dia males pada masa muda nggak mau bekerja misalnya, habis. Kalau tadi syairnya berbunyi ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Duhai andai kata masa muda itu kembali lagi katanya. Saya bisa bercerita bagaimana tidak enaknya tua seperti ini. Mungkin tua bodoh gitu ya. Dulu masa mudanya malas belajar. Atau tua tapi kemudian penyakitan. Karena dulu masa mudanya tadi perilakunya kurang sehat, kurang olahraga, makannya nggak diatur. Atau tadi pada masa mudanya maaf secara ekonomi susah. Kenapa ya? Karena pada masa mudanya malas kerja. Nah,
orang yang akalnya dipakai, ini kata Imam Ibnu Ajibah, ya dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dan utamanya memang yang namanya kesempatan, ya tidak cuma pada masa muda sih, pada masa tua juga, ya. Cuman kan kalau pada masa muda kesempatan lebih banyak. Terutama hal, maaf, badan masih sehat, kerja, belajar Pak, kalau masih muda cepat masuknya. Kalau udah tua-tua kayak begini ya alhamdulillah lah ya. Ngajinya juga namanya ngaji kuping. Jiping apa namanya, ngaji kuping. Kalau masih muda itu sekali guru bicara kita dengerin dulu langsung masuk. Kalau zaman dulu kan biasa pakai sabak ya. Langsung. Saudara-saudara, itu makanya kalau orang masih muda waktunya dibuang-buang, ada duit, itu udah ngerusak. Dulu ada satu syair berbunyi begini. Inna syababa wal faragha wal jidda mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syababa, sesungguhnya masa muda, wal faragha, tambah lagi nganggur, nggak sibuk, nggak dipakai waktunya. Udah muda waktunya dipakainya cuman main doang. Main, belajar enggak, kerja enggak, ibadah enggak. Ditambah lagi wal jiddah, megang duit. Dari orang tua lah, dari mana ada duit, ya udah. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Itu akan sangat merusak bagi seseorang dengan kerusakan yang luar biasa. Ini saudara-saudara tentang bagaimana orang itu kalau dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Makanya dalam hadis kan Nabi katakan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Orang yang betul-betul mengontrol dirinya. Artinya menggunakan waktu dengan baik. Cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau melakukan amal saleh atau pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk bekal hidup dia. Itu baru orang cerdas, ukuran cerdas. Wal ahmaq, orang yang geblek, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang dia ikuti hawa nafsunya. Saya maunya begini, dia ikutin terus. Udah gitu banyak berhayal. Nah ini orang buruk. Nah, oleh karenanya, sekali lagi, di antara ciri orang yang arif, al-arif itu maknanya kan, kalau dalam konteks tasawuf, al-arif billah ya, orang yang mengerti kepada Allah, tapi makna lebih luasnya, al-arif itu ya orang yang mengerti. Dia sekali lagi adalah orang yang pandai menggunakan waktu, intinya gitu. Kalau kita bicara siapa orang ahli ma'rifat, ya ahli ma'rifat itu orang yang pandai menggunakan waktu. Kalau dalam pandangan Imam Ibnu Athaillah, itu udah ma'rifat berarti. Dia tahu kapan istirahat, tahu kapan bekerja, tahu kapan bercanda, main. Itu ada waktunya. Gak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang hidup itu sholat 24 jam. Gak mungkin. Jangan 24 jam. Katakan potong tidur 8 jam. Gak mungkin orang itu ibadah terus mahdoh sholat, wiridan, non-stop baca Quran. 15 jam aja gak mungkin. Gak kuat. Agama kita ini kan tidak memaksakan kita untuk sholat, baca Quran, ngaji sehari 20, katakanlah 10 jam, 15 jam, enggak. Makanya dulu ada cerita begini. Ada sahabat, ya, namanya Hanzalah. Hanzalah main ke rumah sahabat Abu Bakar. Kata Hanzalah kepada sahabat Abu Bakar, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakrin.
wahai sahabat Abu Bakar, si Handhalah ini kayaknya udah jadi munafik kayaknya. Dia menyebut dirinya. Loh, kenapa kata Abu Bakar? Bagaimana saya enggak munafik? Saya ini kalau lagi di masjid bersama Nabi, ngaji, Masya Allah, surga neraka di depan mata. Artinya, kaya-kaya tuh surga neraka di depan mata, ingat akhirat terus. Kalau lagi sama Nabi, kata dia. Ya sama kayak kita ya, kalau lagi di masjid nih kayaknya Masya Allah, Masya Allah. Iman lagi bagus banget nih kira-kira nih. Bagus ya? Ini sama rupanya, alhamdulillah gitu. Ini sahabat yang ngomong. Saya ini katanya kalau lagi bersama Nabi di masjid, surga neraka, wah di depan mata. Malaikat kayaknya ngikut terus sama kita, ngawal terus. Mau maksiat, nggak berani. Falamma raja'na ilal azwaj wal aulad wad dhi'at. Tapi begitu pulang ke rumah, kumpul sama anak bini, ketemu burung, main burung, yang hobi burung. Pada punya burung nggak Pak? Ada yang main. Jamaah saya itu Masya Allah ada yang hobi burung. Burungnya yang buntutnya panjang itu namanya? Hah? Murai, Masya Allah, murai. Kalau udah main murai, bininya ngomong, Pak, burung aja diurusin. Lu juga seneng lah katanya. Katanya gitu. Oh kalau beli burung, Masya Allah, murai mahal ya, murai mahal ya. Mahal. Iya. Mahal 3 juta dibeli Pak, murai. Ada 3 juta. Nah, lebih ya? Hah? Lebih. Burung dibeli 3 juta, 2 juta, 5 juta. Gua mendingan gini, daripada gua kawin lagi. Begitu katanya alasannya. Masya Allah. Jadi alasannya begitu kata dia. Nah, lu juga sama, kata lakinya. Lu kalau udah beli tas, udah berapa banyak lu tas lu tuh. Tas banyak macamnya. Tas mah ada perlunya Pak. Lu kok ada perlunya? Yang ini buat kondangan, tuh kecil nggak usah gede-gede. Yang ini gede buat pengajian, naruh kue sama berkat. Saudara-saudara, rupanya sahabat Handhalah juga begitu. Dia bilang, ya Abu Bakrin nafaqa Handhalah. Saya ini jangan-jangan munafik ya. Kenapa? Kalau lagi sama Nabi katanya kumpul, Masya Allah, surga neraka kaya-kaya di depan mata katanya. Ingat akhirat terus. Tapi kalau udah pulang ke rumah, kumpul anak, istri, lupa tuh. Asik sama mainan, yang tadi yang disebutlah, yang hobi burung, hobi mancing, hobi macam-macam lah ya. Kaya-kaya lupa. Sahabat Abu Bakar bilang, ya kalau gitu mah gue juga sama Handhalah. Kalau yang kamu bilang bahwa kita ini kalau sedang di masjid ingat akhirat, kalau lagi kumpulan sama Nabi kaya-kaya surga neraka di depan mata, saya juga sama. Saya juga sama kalau lagi kumpul sama anak istri bercanda, ya lupa. Akhirnya 2 orang sahabat ini datang menemui Nabi. Ini hadisnya sahih ini Pak. Handhalah sama Abu Bakar ngadu tentang apa yang ada pada diri mereka. Ini kayak begini ini salah apa enggak? Salah apa enggak kalau kadang-kadang kita di rumah kumpul istri bercanda sama anak bercanda. Kadang-kadang di rumah tadi yang hobi burung ngasih makan burung, mandiin burung, dimandiin segala kan burung tuh ya yang hobi ya. Saya kebetulan nggak begitu suka miara-miara begitu, tapi ya saya lihat orang yang suka itu, Masya Allah, burungnya dimandiin. Dianya mah belum mandi, burungnya dimandiin, gitu. Masya Allah. Dilatih, dimasukin kandang yang panjang tuh. Ke sono, tuh buat apa? Ya ini sebentar lagi ada olimpiade kata dia. Burung pakai olimpiade juga tuh ya. Dari sono, dari sini gitu. Biar fisiknya kuat ini, ntar macam-macam lah. Nah, saudara-saudara,
Ketika sahabat ini menemui Nabi berdua ya. Apa kata Nabi? Hai Abu Bakar dan juga Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Orang itu ada waktunya, ada waktunya. Ada waktunya dia beribadah kepada Allah. Ada waktunya dia bercengkrama, kumpul sama istri, sama anak. Ya kalau bahasa kitanya, hiburan keluar jalan, olahraga, ke pasar gitu ya. Itu ada waktunya. Bahkan mungkin berwisata, itu ada waktu. Kata Nabi, manusia itu tak mungkin ditemenin malaikat 24 jam terus menerus non-stop ibadah kepada Allah yang tidak ada lupanya sama sekali, tak mungkin. Tapi yang penting manusia itu dia harus tahu membagi waktunya. Sa'atan yunaji fiha rabbah. Kapan dia punya waktu untuk khusus bermunajat kepada Allah. Sa'at yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu di mana dia bermuhasabah, merenung untuk dirinya. Ya Allah, saya ini umur segini, saya ini dikasih waktu begini, kenapa begini? Itu waktu muhasabah. Wasa'atan, dan dia juga punya waktu ya di mana dia makan dan minum untuk hajatnya. Ada. Makan minum ada waktunya, 20 menit ya kalau di warteg ya. Ada waktunya. Ya. Sekarang udah longgar ya. Udah enggak 20 menit lagi katanya. Ini guyonan ya. Nah, ada waktunya dia untuk tidur. Ada waktunya dia bahkan untuk ya sekedar bercanda atau main dengan anak istrinya. Hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita ya dalam hidup. Lah Nabi itu aja yang Nabi dan Rasul itu dalam buku yang ditulis oleh Dr. atau Syekh Yusuf Al-Qaradawi namanya Fiqhul Lahwi wal La'bi. Fiqhul Lahwi wal La'bi itu artinya fikih bermain dan bermain. Artinya Islam itu tidak melarang umatnya hidup kok misalnya senang main. Ada yang hobi badminton, olahraga, enggak dilarang tuh. Berenang enggak dilarang. Berkuda enggak dilarang. Mancing mancing enggak dilarang. Mancing apa dulu nih? Ya. Mancing ikan ya? Enggak dilarang, enggak dilarang. Yang penting dia tahu waktu. Kapan dia tadi saat sholat ya sholat dong. Dia mancing, libur ini katanya Sabtu, Minggu, mancing. Menghilangkan kepenatan kerja, kepenatan pikiran, capek, habis kerja capek. Ya, kalau bahasa sekarangnya me time gitu ya, waktu saya. Ada yang senang gitu santai, mancing. Ada yang kemudian waktunya itu ya untuk sekedar rileks, dia buka grup WA bercanda sama satu teman grup, kadang-kadang gitu kan, dia di grup dia bercanda. Ada saudara-saudara, saya ada punya grup gitu, saya sendiri ada punya grup yang itu dulu satu kelas di pesantren, masih sampai sekarang. Ya sebagian pada jadi kiai punya pesantren, gitu ya. Sebagian ya rata-rata ada yang jadi penghulu, ada yang jadi pedagang, ada yang jualan pakan burung tuh, pakan burung. Ada yang jualan pakan burung tuh teman saya. Ya di Semarang dia. Ya pakan burung, ada yang jualan gas, santri semua dulu. Nah di situ ada teman saya kiai. Itu kalau nge-share itu ya mungkin kalau kata orang, loh kok kiai nge-share begini gitu. Ya kayak suka bercanda-bercanda aja lah gitu kan, yang lucu-lucu. Ya itu kiai ini, kiai gede, sehingga saya nggak perlu sebut gitu, teman saya, anaknya kiai gede gitu. Itu bercanda di situ isinya. Nah, teman yang dekat cerita, ini teman kita nih kiai ini,
Cuman di grup ini katanya hidup bisa rileks gitu. Yang lain serius semua katanya gitu. Grup katanya serius semua. Yang ini di sini sekedar bisa bercanda sama teman-teman. Ya, itu. Nah, ternyata bercanda itu normal. Nabi juga sama. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dijelaskan, Siti Aisyah bilang, saya itu seringkali lomba lari bersama Nabi. Sprint, tahu sprint ya? Yuk balapan lari yuk katanya. Ya, dan saya biasanya ya kayak semacam taruhan, tapi bukan taruhan. Siapa yang kalah dia menggendong. Pada saat saya masih kurus, kata Siti Aisyah, saya menang terus. Setiap habis lari saya digendong sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, Bapak kebayang nggak tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong istrinya? Kelihatan sama orang. Pak Jidani pernah nggak gendong bini gitu? Kelihatan orang. Jadi kalau cuman gandeng tangan aja biasa lah. Gak usah malu. Begitu tangan digandeng ini, ngapain sih lu, udah tua lu gandeng-gandeng. Biasa, Nabi itu menggendong, bukan cuman menggandeng, apa namanya? Menggendong istrinya, subhanallah. Hadisnya sahih. Nabi menggendong istrinya katanya. Tapi kata Siti Aisyah, pada saat aku sudah mulai gemuk, aku biasanya kalah. Tapi aku tentu tidak menggendong Nabi, kata Siti. Kan begitu kalau bahasa kita. Nah, ini oleh para ulama dibaca sebagai apa ya? Dalam hidup itu emang ada waktu-waktu seperti itu. Tapi kan terkontrol. Ada main ya, main orang kan lain-lain, Mbak, mainan orang. Yang tadi hobi burung, hobi mancing. Kalau bocah mah anak muda sekarang rata-rata hobinya mainnya ini ya, apa namanya nih? HP, bener ya? Aduh, anak sekarang udah kalau udah mah HP itu, udah megang HP. Jangan-jangan bapaknya sama juga. Di rumah sekarang ya orang kumpul, zaman dulu kan bapaknya duduk di kursi, anaknya di kursi, emaknya di kursi, kan ngobrol zaman dulu. Lu gimana? Dulu, sekarang mah enggak. Bapaknya enggak nanya anaknya, kenapa? Bapaknya megang HP. Anaknya megang HP, emaknya juga megang HP. Asal diajak ngomong, tak dulu, apa? Lagi pasang status nih katanya gitu. Jualan lemper. Yang satu jualan lemper, yang satu pasang status apa gitu. Saudara-saudara, ya dalam batas-batas yang normal, orang hidup itu begitu biasa sebenarnya. Ya, yang penting dia bisa mengontrol kapan waktu buat istirahat, kapan waktu buat sholat atau buat ibadah, kapan waktu buat munajat, kapan waktu buat muhasabah. Termasuk dia juga punya waktu untuk misalnya berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Nah, orang harus tahu, oh ini kapan dia ada takziah, kalau ada orang meninggal, kalau saudara apa gitu ya, tetangga ada hajat, dia datang. Kenapa begitu? Karena memang waktu itu nikmat yang luar biasa. Umur itu nikmat yang luar biasa, saudara-saudara. Banyak orang yang dalam hidupnya, dia melewatkan waktu dan hidupnya, dan nyesal belakang. Itulah kenapa dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sebenarnya nikmat ini luar biasa nilainya. Cuman manusia nggak sadar, kata Nabi. Yang hadisnya sahih. Ada dua nikmat yang sesungguhnya nilainya luar biasa, tapi manusia nggak sadar karena dianggap ya biasa dianggapnya. Padahal luar biasa. Apa itu? Yang pertama, as-sihhatu, sehat. Orang itu kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, itu nikmat luar biasa. Cuman kita atau manusia maghbunun fihima. Seringkali dia ketipu, nggak sadar. Dia menganggap kesehatan itu bukan modal yang luar biasa.
Orang baru tahu kalau sehat itu luar biasa kalau sudah sakit. Baru tahu loh kalau sehat itu luar biasa. Sakit itu mahal, gak bisa kencing aja mahal ya Pak ya? Iya. Ini bisa kencing ditahan-tahan, lu kencing, lu ngapa ditahan-tahan? Lu gak bisa kencing, lu malah susah. Gitu. Ya. Bisa kentut itu nikmat, betul nggak? Kalau ada orang kentut diomelin apa disyukurin? Ya, yang penting tahu diri aja kentutnya gitu ya. Saudara-saudara, yang kedua apa? Nikmat yang luar biasa yang manusia seringkali tertipu tidak menyadarinya, kata Nabi, wal faraghu, yang terkait dengan bab yang kita bahas ini, al faraghu. Al faraghu artinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Faragh itu kosong, punya waktu kosong, punya kesempatan. Orang itu kesempatan ini seringkali tidak disadari, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang ada kesempatan tidur nggak dipakai. Kalau orang yang tahu tidur itu nikmat. Loh iya Pak, ada orang yang tahu, punya waktu tidur sebentar, tidur. Kapan aja di mana aja. Karena dia tahu tidur itu luar biasa. Ya. Ada lagi kesempatan ibadah. Ada lagi kesempatan bekerja. Kesempatan silaturahim. Kemarin orang waktu dikasih kesempatan Allah sebelum musim pandemi silaturahim pada malas. Lebaran cuman WA doang sama saudaranya, sama uaknya. Cing, minal aidin wal faizin cing. Ya, udah. Giliran pandemi, gue pengen ke rumah cing gue. Lu kemarin lu kosong aja gak ke sono lu, katanya udah. Belagu gitu ya. Ya, aku bilang kangen sama cingnya, kangen sama gurunya. Lu kemarin sehat gak ke sono lu? Waktu ada lah, kesempatan itu mahal. Nah, makanya jadilah orang yang arif, jadilah orang yang ma'rifat. Salah satunya ciri orang ma'rifat itu adalah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar katanya mau ada rapat habis ngaji buat pengurus ya. Kayaknya ngajinya jangan panjang-panjang dulu ini. Kasihan ntar rapatnya kan dia kalau ngajinya lama tambah rapat lagi gitu. Takutnya ada yang mau lomba lari sama bininya ntar gitu. Kepanjangan ngajinya, kepanjangan rapatnya. Sampai di sini dulu bab yang kita bahas, moga-moga manfaat. Cuma saya ingin menambahi sedikit, kita ini ngaji harinya kejepit antara kemarin habis tahun baru Islam sama besok Agustusan. Ada peristiwa, pada dua peristiwa ini ada satu catatan saya ya. Antara hijrah dan 17 Agustus ini apa yang kita bisa petik? Menurut saya hijrah memberikan pelajaran pada kita betapa pentingnya persatuan. Nabi itu ketika beliau hijrah ke Madinah bisa menyatukan antara Ansor dan Muhajirin. Kita tahu ya. Karena Ansor dan Muhajirin bersatu, suku-suku dan kabilah bersatu, Islam maju. Islam maju karena ada persatuan. Yang sebelumnya pecah. Sebelum Nabi datang, orang itu pecah. Baik di Madinah maupun di Makkah. Apalagi orang Madinah, Khazraj dan Aus berantem terus. Makanya kan dalam Al-Quran Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Wahtasimu bihablillah. Berpeganglah kalian pada tali Allah. Maknanya bersatulah. Jami'an semuanya kalian hai umat Islam. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Idh kuntum a'daan. Pada saat sebelumnya, sebelum Nabi diutus, kalian a'daan, bermusuhan. Orang Medina, sama-sama Medina nih, orang Medina asli. Suku Khazraj sama Aus ribut mulu. Tawuran. Gak berhenti-berhenti. Kayak orang Berlan tuh. Mana sih itu? Masih sampai sekarang. Johar Baru. Ya enggak? Tawuran terus. Nabi diutus. Fa'allafu baina qulubikum. Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, membuat kalian menjadi bersaudara. Bersaudara itu merasa bersaudara. Ada yang mengatakan saudara dari kata udara. Bersaudara itu karena seudara, merasa menghirup udara yang sama dari Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa yang mengikat umat Islam yang merasa bersaudara, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Muhajirin, yang Ansor, yang Arab, yang bukan Arab? Kalau dia Islam, apa yang mengikat? Bihablillahnya apa? Tali Allah. Tali Allah yang mengikat kita adalah syahadat. NU, Muhammadiyah, apa semua syahadatnya sama. Islam Arab, Islam Indonesia. Islam mana aja dah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada yang disepakati, mengikatnya syahadat. Lah, dalam konteks Indonesia sama, Pak. Kalau kita mau hidup bahagia, kita harus bersatu di Indonesia. Cuman Indonesia konteksnya lebih luas. Kita ini tidak hanya Islam di sini, kita lebih beragam. Cuman kita beruntung, bersyukur, yang dulu sendiri-sendiri perang lawan Belanda, sekarang jadi satu. Karena apa? Karena ada pengikatnya sama tadi. Kalau Islam itu pengikatnya sesama Muslim syahadat, kalau kita Indonesia yang mengikat itu apa? Tujuan. Sama pegangan. Apa tujuan kita mendirikan Indonesia ini? Saudara-saudara, kalau tadi yang mengikat kita ini, kita ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Di Indonesia kalau kita bicara etnis, ada etnis Tionghoa, ada Arab gitu kan ya. Ada campuran Eropa, ada macam-macam suku, ada Sunda, Jawa. Yang mengikat kita Pancasila. Ini yang mengikat kita, Pancasila. Ya, apa itu Pancasila? Pancasila itu kalau kata Bung Hatta, falsafah kebahagiaan hidup berbangsa. Maksudnya apa? Gampangnya ngomong gini, dulu pada saat rapat BPUPKI 68 orang, tokoh-tokoh pendiri bangsa dari seluruh perwakilan umat Islam, ada NU, Muhammadiyah, NU siapa, Muhammadiyah siapa, Kristen siapa, Tionghoa siapa, Arab siapa, kumpul rapat. Kita ini mau bikin negara ini apa sih tujuannya? Nah, itu ternyata Bung Hatta ya dalam dokumen negara itu mengatakan, saya ingin kalau kita mau bikin negara, semua orang yang hidup di negara kita ini bahagia. Rupanya tujuan bernegara itu pengen apa namanya? Bahagia. Jadi Pancasila itu makanya adalah falsafah kebahagiaan hidup. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya versi lengkap, yang 3 stansa itu kata bahagia ada di situ. Kalau kita kan sekarang
dipersingkat ya karena memang udah kesepakatan. Tapi dalam dokumen resmi yang awal disebut, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu stansa pertama. Ini yang sekarang kita yang kita nyanyikan. Tapi stansa kedua itu ada sebenarnya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Lah itu. Bahagia tujuannya. Nah, pada stansa ketiga itu berbunyi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Gitu. Jadi Indonesia bahagia itu tujuan kita berbangsa bernegara. Yang mengikat apa? Kita ini kan ada Kristen, ada Islam. Bagaimana kita bisa share, saling berbagi ketika kita berbeda? Saudara-saudara, manusia itu memang secara sosiologis ditakdirkan biasanya lebih atau akan mencintai orang yang sama sama dia. Misalnya kalau orang Islam lebih cinta sama Islam, itu normal. Itu sosiologis. Alamilah. Orang Jawa senang sama Jawa. Orang Sunda senang sama namanya Sunda. Cari besan aja begitu. Lu jangan sama orang Jawa, boros. Sambal aja pakai gula gitu. Kata orang Sunda, gitu kan? Kata orang Jawa, jeng luru besan aja karo wong Sunda. Kalau cari besan jangan sama orang Sunda, pelit. Tehnya nggak pernah manis gitu. Iya, bening semuanya. Nah, itu secara sosiologis alamiah begitu, Pak. Jadi nggak usah aneh. Walaupun di agama katanya kita sering ngaji wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini ajaran yang rahmatan lil alamin. Dalam teori seringkali kita ucapkan, tapi dalam praktek, jangankan sama orang yang beda agama. Kita ini sama-sama seagama aja, kadang-kadang membenci atau tidak toleran kepada orang yang beda. NU misalnya, ngelihat orang nggak kunut, Muhammadiyah. Oh, padahal sama-sama Islam, betul nggak kira-kira? Yang sama-sama NU, kadang-kadang juga dia benci. Itu NU kan, iya, pendukung Jokowi itu. Kata pendukung Prabowo, udah lewat, padahal Prabowo-nya udah jadi menteri ya sekarang ya. Masih, itu manusia begitu. Kecenderungannya secara sosiologis, itu akan senang sama orang yang sama. Nah, yang unik ini, dulu saya kagum sekali Pak. Saya ini ya ngaji kitab, tapi juga kadang saya mau pelajari yang kayak gini. Karena sebenarnya ini dalam Islam diperintahkan untuk dipelajari itu. Ibnu Khaldun itu bapak sosiolog Islam. Menulis buku Al-Muqaddimah, ya, meneliti perilaku masyarakat. Nah, ini yang hebat ya dulu. Luar biasa itu. Kok bisa ya keragaman-keragaman itu disatukan dengan Pancasila? Apa teorinya? Nah, kalau tadi saya bilang Bung Hatta bilang saya ingin mendirikan negara yang seluruh penduduknya hidupnya apa namanya? Bahagia. Bung Karno itu kan insinyur. Dia menggunakan metafora ilmu matematika berbicara tentang Indonesia yang beragam ini. Dalam teori dasar ilmu matematika ini orang keuangan, koreksi saya kalau salah, pada nih pecahan-pecahan itu ya tidak akan pernah bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan. Nah, itu menarik ya. Pecahan-pecahan tidak bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan. Apa pecahan itu? Pecahan itu keragaman. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Itu pecahan-pecahan yang beragam agamanya. Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Itu pecahan-pecahan yang sukunya beragam. Ada etnis Tionghoa, ada Arab, ada Papua, ada lain sebagainya. Itu pecahan-pecahan yang beragam. Ini hanya bisa dijumlahkan, artinya disatukan gitu, kalau bilangan penyebutnya disamakan.
Ajib. Apa bilangan penyebutnya yang membuat kemudian pecahan-pecahan itu bisa disamakan dalam konteks Indonesia? Bilangan penyebutnya adalah Pancasila. Bagaimana cara menyamakannya dengan bilangan penyebut? Ya dengan sila-sila itu yang ada dalam Pancasila. Walaupun kita beda agama, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Tionghoa, tapi ini semua dasarnya religius. Walaupun berbeda-beda, pecah-pecah, begitu disamakan dengan sila pertama, semuanya sepakat mereka atas nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan yang toleran, yang penuh kasih sayang. Kemudian dalam Pancasila disebut ketuhanan yang Maha Esa. Sepakat. Berarti disamakan tuh bilangan penyebutnya. Sepakat. Walaupun warna kulit kita berbeda ya, ada yang putih, ada yang kuning, orang Indonesia kan gitu. Ada yang coklat, orang bilang kuning langsat. Ada yang hitam, saudara kita yang dari timur. Beda dong, pecah dong. Bilangan penyebutnya disamakan. Apa? Kita nih biar warna kulitnya beda, hidungnya satu mancung, satu pesek, kita disatukan bilangan penyebutnya, kita sama-sama manusia. Maka diikat itu keberagaman warna kulit dan lain sebagainya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun kita sukunya banyak, itu kan pecahan-pecahan namanya. Jawa, Sunda, Bugis, lain sebagainya, diikat dengan bilangan penyebut yang sama, yakni kita sama-sama senang dengan persatuan, ingin bersatu. Jadilah sila ketiga. Walaupun Indonesia ini beragam tuh partai politiknya. Partai politik itu beda-beda Pak, beragam. Kita ini kan tahu lah partainya lain-lain. Ada yang secara tradisional partainya dari dulu nggak pindah-pindah. Gua mah dari dulu Ka'bah pokoknya. Ada yang begitu. Ada yang dari dulu, maaf mungkin partai yang warnanya merah. Ada yang dari dulu kuning. Gua mah dari dulu bisa kerja gara-gara Pak Harto. Kuning. Enggak apa-apa. Memang partai berbeda-beda misalnya. Atau PNI atau apa, ada yang NU, ada yang ini. Saudara, kita diikat ya dengan sama-sama sepakat kalau mau apa-apa musyawarah, sila keempat. Karena orang Indonesia itu pecahan-pecahan sosialnya, lapisan masyarakatnya berlapis-lapis berbeda-beda. Ada yang kaya-kaya sekali, ada yang susah-susah sekali, diikat, disatukan dengan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa. Kapan-kapan ini kalau kita ngaji bahkan bagaimana Al-Quran membahas tentang manusia dan Pancasila itu ada semua. Makanya saya bilang itu hebat dulu Kiai Wahid Hashim, Kiai Kahar Mudzakkar dari Muhammadiyah, top sekali dengan yang lain-lain. Nah kita beruntung, kita sekarang cuma menjaga doang kemerdekaan ini. Jangan kita tambah bikin ribut. Dulu udah susah payah itu nyatuin. Kita sekarang bikin sekat-sekat, yang salah kita berarti gitu kan. Nah, inilah hadirin, semoga manfaat. Sampai di sini kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma inna asbahna wa amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala firratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu wa ala millati abina Ibrahim wa hanifan muslimah wa muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.